hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Halo dulur, sahabat-sahabat niat kuring. Ini alhamdulillah ya, selama pabrik pasir Malang tidak ngolah, ini kita terus berbenah, teman-teman ya. Mereka dulur kita terus berbenah ya, kebersihannya dan mempercantik ya areal pabrik ya Baraya. Alhamdulillah nih, kekompakan segenap karyawan dan para pemimpin pemangku jabatan di Pasir Malang di Baraya. Sekarang sudah hampir 2 minggu lebih tidak ngolah. Alhamdulillah pabrik Pasir Malang makin cantik ya, makin bersih, makin nyaman nih. Mudah-mudahan nanti menjelang mengolah lagi pucuknya banyak, nah, kita makin lancar ya, prosesnya makin lancar, hasilnya makin bagus, dan pabrik pun makin nyaman ya Baraya ya. Lihat Baraya, ini tadinya yang berlubang-lubang ditambal ya, pakai keramik, pakai semen, dan dicat ya. Ini kelihatan lebih cantik, lebih nyaman Baraya ya, lebih enak gitu ya, enak dipandang ya. Ya Baraya, mudah-mudahan nih nanti setelah giliran kita mengolah lagi, produksinya naik, kita bisa ngolah lagi dengan tentunya dengan segala upaya kita maksimalkan hasil olahnya cukup baik ya Baraya. Nah ini teh, semangat teh. Nah ini Bu Siti Baraya, ini salah satu karyawan andalan ya di pabrik Pasir Malang, ini bagian kebersihan Baraya. Ini sebagian memang ada yang masih di kebun kerjanya, dan juga yang sudah dialokasikan ke pabrik untuk bebenah ya. Kebetulan hari Kamis memang ada tamu datang untuk mengecek keadaan pabrik, dan mungkin minggu depan nih, Senin depan ini kita akan mulai ngolah lagi, mudah-mudahan, amin ya Baraya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan pucuknya lekas naik lagi ya, pucuk produksinya cepat naik banyak lagi, sehingga kita pun tidak perlu digelintir ngolahnya ya. Pabrik Malabar Pasir Malang Pertamana ini tidak perlu digelintir untuk ngolahnya. Mudah-mudahan dengan kita berjuang terus semaksimal mungkin, produksi pun makin banyak, ngolahnya pun makin bagus ya, hasilnya pun makin bagus, sehingga kesejahteraan karyawan pun makin meningkat ya Baraya ya. Ini bukan soal lagi martabat perusahaan, tapi harga mati, hidup dan matinya perusahaan ya. Kita harus, produksinya harus naik, kebersihan kebunnya harus terkendali ya, ngolahnya pun harus bagus hasilnya. Ini bukan hanya sekedar martabat sih kalau menurut saya, tapi ini hidup matinya perusahaan, soal kelangsungan. Paling penting lagi adalah soal kelangsungan makan dan perut para karyawan ya Baraya ya. Soal harga diri ya itu tidak perlu dipertanyakan Baraya. Kita bangun dari dalam ya, kebersihan kebunnya, cara proses ngolahnya, hasil ngolahnya bagus, dengan sendirinya martabat harga diri kita itu akan terangkat Baraya ya. Oke, kita tunjukkan martabat harga diri kita itu ya dengan dari lapangannya bersih gitu ya, produksinya meningkat ya. Ya karena fakta di lapangannya memang ternyata sekarang Baraya memang seperti yang konten-konten saya sebelumnya, memang kurang terawat kebunnya ya, banyak gulma gitu ya, produksinya jadi tidak tergali sih itu ya. Menurut saya ini hanya sekedar introspeksi diri, dan juga mungkin harusnya sebagai pemecut ya, ayo kita kerja bareng-bareng nih, karena kita yang di produksinya tanaman teh, jadi otomatis ya tehnya harus banyak dulu, harus bersih ya, tanamannya harus bersih dulu gitu ya teman, sehingga kita pun ngolah ya sesuai dengan harapan yang kita harapkan ya. Lihat Baraya, kondisi pabrik saat ini sangat bersih, sangat nyaman ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita pun makin Baraya, makin nyaman kerjanya, makin nyaman, makin bagus hasilnya, juga kesejahteraan makin meningkat Baraya ya. Oke, alokasi karyawan saya di sini harusnya 3 orang karyawan tetap, yang karyawan PJTK, PKWT atau karyawan lepas semua ke kebun. Tapi berhubung ada 1 orang yang cuti, sehingga ini cuma berdua saja ya. Tah ieu teh engke dicet deui nya. Nya ieu mah paneuri keula bisi ka motor deui, ieu we moal ka geudig deui ya. Paeun ke pel mah. Ya sampai di situ, sampai di situ. Masih
dicet deui bakal kotor deui kali ini mah. Ya. Sekarang jam 9 ya. Oke, Baraya, kita lanjut lagi. Maaf nih mungkin berisik karena ada kipas ya. Saya tidak pakai mic eksternal, hanya mic bawaan HP saja. Mudah-mudahan apa yang konten saya upload ini tidak ada maksud untuk merendahkan martabat PTPN ya, tapi memecut ya, memotivasi. Ayo perhatikan sekecil apapun, baik di lapangan maupun di pabrik, ini pekerjaan yang harus kita sebetulnya sudah melenceng jauh ya. Seperti contohnya di kebun, di lapangan ya, gulma sudah naik di atas bidang petiknya, mau gimana mengambil pucuk tehnya kalau gulmanya sudah di atas duluan ya. Di pabrik pun sama ya, kita usahakan kelembaban gitu ya, proses olahnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Jadi konten-konten saya tidak ada maksud untuk merendahkan martabat perusahaan. Aduh, jauh banget dari sana. Ini hanya pemecut bagi para pemangku jabatan yang mungkin kebetulan nonton konten-konten saya ya, harusnya ini menjadi pecutan lagi ya, menjadi motivasi lebih lagi. Ternyata ternyata di lapangannya begini, harusnya menjadi lebih concern lagi gitu ya, karena ya kita kan produksi bahan baku utamanya teh, maka yang harus diperhatikan betul-betul adalah kesehatan tanaman teh, kebersihan tanaman tehnya ya. Kalau dari awalnya, dari hulunya atau dari mungkin hilir ya, hilir, dari awalnya sudah bagus ya, insya Allah kalau pengolahan tidak terlalu berat mungkin nantinya hasilnya ya. Kabar ya, ini apalah pabrik Persib Malang makin cantik ya, cantik, makin bersih, makin nyaman ya. Mau lihat ya, aduh nyaman banget di sini ya. Tinggal nanti ini menambah lagi sedikit alat untuk kelembaban ruangan ya. Di sini biasanya dulu mah banyak humidifier, banyak kipas ya, kipas berkabut itu, jadi lembab. Udara di kamar itu lembab ya. Sekarang mungkin yang memang agak kurang, belum dilengkapi alat untuk mencapai kelembaban udara dan suhu ruangan ya. Tapi intinya saya klarifikasi ulang di sini bahwa konten-konten yang saya bagikan ini hanya memotivasi, tidak ada maksud lain. Apalagi merendahkan, melecehkan PTPN. Waduh, itu kan tempat saya bernaung ya. Tapi memang saya agak sedikit greget gitu ya, kok kenapa? Seiring berjalannya waktu di lapangannya makin banyak gulma gitu ya. Karena itu sudah krisis ya, kalau sudah ada produk yang dikembalikan akibat gulma, harusnya menjadi concern yang sudah bahaya ya. Yang namanya produk sudah dikembalikan itu sangat bahaya. Harusnya ini para pemangku jabatan dengan adanya konten-konten saya mengupload tentang kondisi real di lapangan, seharusnya menjadi pecutan, motivasi lagi. Ayo bersihkan lapangannya dulu nih ya, supaya hasilnya apa yang kita kerjakan di pengolahan tidak sia-sia ya. Jadi dikembalikan gitu ya, kita ulah capek-capek, sekuat tenaga, semaksimal mungkin mengolah dengan sebaik mungkin, ternyata dikembalikan oleh pembeli ya. Jangan sampai terulang dan terus terulang ya Baraya. Saya tahu lah bagaimana kondisi lapangan sebetulnya waktu dulu ya, makanya sewaktu lihat ke lapangan saat ini kaget ya, sangat kaget ya, karena memang di lapangannya tidak terkendali seperti gulma ya. Jadi pucuknya banyak yang tidak terpetik ya, karena memang gulmanya sudah tinggi duluan ya. Oke, sekali lagi saya klarifikasi, konten-konten yang saya bagikan tidak bermaksud menyudutkan ataupun apalagi merendahkan martabat perusahaan. Waduh, jangan salah tafsir ya Baraya ya. Dulur-dulur yang mungkin sealma mater dengan saya ya, kerja di PTPN, bukan maksudnya ke sana sih. Tolonglah positive thinking ya. Harusnya pemangku jabatan, pengambil keputusan di PTPN, terutama di tempat saya bernaung di Malabar Regional 2 ya, harusnya menjadi saya itu konten-konten harusnya menjadi informasi yang cukup akurat ya, bahwa di lapangannya ternyata begini. Harusnya menjadi motivasi lagi-lagi ya untuk para pemangku jabatan, pengambil keputusan, mengambil langkah-langkah tindakan yang tepat, bagaimana supaya caranya di kebun itu tidak demikian gitu ya. Oke Baraya, itu aja, sampai sini dulu vlog kali ini. Sekalian informasi bahwa saat ini saya dialokasikan dulu mandornya untuk di pabrik menanggulangi
mengantisipasi kebersihannya ya. Jadi mohon maaf apabila memang salah tafsir. Saya mohon kalau nonton konten-konten saya jangan cuma dilihat dari judul awal, lihat keseluruhan videonya, esensinya di mana. Tidak ada unsur menyudutkan, memojokkan, apalagi merendahkan martabat. Waduh, tidak ya, tidak sampai sana. Tapi ini hanya koreksi, introspeksi, terutama koreksi ya. Koreksi ini kepada pemangku jabatan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan, kebijakan, sistem kerja supaya tidak terjadi di lapangan seperti itu gitu ya. Karena kan kalau yang sudah namanya banyak gulma ke bawah ke pabrik, nantinya di pembeli ya keruginya tidak sekedar martabat toh. Tidak sekedar martabat yang hilang, tapi mati ya, hidup dan mati perusahaan. Lebih jauhnya lagi adalah kelangsungan perut dan makan pada karyawan badaya ya. Sekian informasinya kali ini, mudah-mudahan konten ini sekaligus mengklarifikasi video yang ini nih badaya ya, yang sempat menuai kontroversi di antara sesama satu alma mater saya, pimpinan saya. Sebetulnya tidak ada maksud di sana. Tolonglah konfirmasi lagi langsung ke saya gitu ya, karena di saya membuat konten tidak di jalur organisasi perusahaan, tapi ini di luar ya, di luar itu ya. Makanya kalau ada konten-konten yang memang seharusnya mungkin kurang salah tafsir mungkin ya, bukan ini sih salah tafsir, tolong konfirmasi ke saya langsung ya. Terima kasih untuk informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mengklarifikasi juga ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.